Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas tentang larutan asam dan basa ya. Dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam banyak kita temui misalnya di dapur. Di dapur kita suka pakai cuka dapur kan, itu adalah mengandung asam, atau di dalam buah-buahan ya. Untuk larutan basa dalam kehidupan sehari-hari misalnya di dalam air kapur ya, atau di amoniak ya, itu adalah contoh-contoh dari larutan basa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori asam basa dulu. Teori asam basa ini ada ditemukan oleh beberapa ahli ya. Di antaranya yang pertama adalah teori asam basa Arrhenius ya. Arrhenius mengungkapkan bahwa yang namanya asam adalah zat yang jika dilarutkan dalam air dia akan melepaskan ion hidrogen atau ion hidronium. Ya, ion H+ ya, atau kita bilang ion H+. Nah, di sini ada contoh. Misalnya H2SO4 nih. H2SO4 jika dilarutkan di dalam air, dia akan langsung terion menjadi 2H+ dan SO4 2-. Ya. SO4 2- ini namanya sisa asam. Yang H+ ini namanya asamnya kan. Sekarang kita lihat nih, ion H+-nya ada berapa di sini? Oh, ini ada 2. Ya, kalau di sini ion H+-nya ada 2, berarti kita langsung sebut bahwa asam itu memiliki valensi 2 ya. Ini nanti sekalian untuk pembahasan selanjutnya ya. Jadi untuk menentukan valensi asam bisa dilihat dari reaksi ionisasinya, bisa juga kalian langsung lihat aja di depannya sini ya. Kalau H2SO4, oh berarti ini hanya ada 2 nih, hanya ada 2. Berarti kamu langsung tahu bahwa valensi asamnya 2 ya, atau diionisasikan dulu bisa seperti ini. Nah, asam yang melepaskan ion 1H+ itu disebut asam monoprotik. Kalau melepas 2H+ disebut asam diprotik. Lanjut, yang namanya basa itu adalah jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidroksida atau OH-. Di sini contohnya ya, NaOH nih. Jika dilarutkan dalam air, dia akan terion menjadi Na+ dan plus OH-. Ya, jadi yang namanya ion hidroksida ini kalau diionisasikan, ya ini langsung lepas OH-nya. Nih, jadi ini ya, logamnya dipisahin ya. Di sini lihat OH-nya cuma 1 kan, berarti valensi basanya cuma 1. Sekarang lihat di AlOH3. AlOH3 ini langsung ketahuan berapa valensi basanya. Ini kan OH-nya ada 3 nih, OH-nya dikurungin, ada angka 3. Nah, berarti valensi basanya dia 3. Kita reaksikan ionisasinya. Al-nya. Al ini kan valensinya Al berapa tuh, muatannya Al yang ini, yang di 3 ini. Jadi Al 3+. Terus OH-nya angka kecilnya 3 nih, berubah menjadi besar ya. Jadi angka koefisien, jadi 3 OH-. Ya. Ini udah dibahas ya udah pada pertemuan sebelumnya ya. Mungkin waktu kelas 10. Jadi yang namanya reaksi ionisasi kayak gini. Nah, sekarang kita lihat di valensi basanya berapa? 3. Bisa dari reaksi ionisasi, bisa langsung dari rumus kimianya ya. Sekarang yang kedua adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Kata Bronsted-Lowry, yang namanya asam itu adalah zat yang memberikan ion H+ atau donor proton. Yang namanya basa, dia adalah yang menerima H+ atau akseptor proton. Jadi kalau kata Bronsted-Lowry, asam dan basa itu tidak ada yang melibatkan OH-, yang jadi fokusnya adalah ion H+ ya, atau proton. Maaf, bukan ion H+ ya, tapi proton. Disebutnya proton. Di sini contohnya, lihat di sini ada HCl ditambah H2O menjadi H3O+ plus Cl-. Yang mana sih yang asam kata Bronsted-Lowry? Yang mana yang basa? Kita lihat di sini. Nah, di sini HCl. Ya, lihat HCl. HCl ini akan melepaskan 1 ion H+ kepada H2O. Sehingga HCl itu disebut asam. Sedangkan H2O ini disebut basa karena dia menerima 1 ion H+ dari HCl. Ya, HCl-nya melepas 1 proton kepada H2O, H2O-nya menerima 1 proton dari HCl.
ketika HCl melepas satu proton ke H2O, dia akan kehilangan satu atom H kan, sehingga dia akan menjadi Cl-. Ya, dan H2O dia menerima kan dari HCl ya, sehingga hanya bukan 2 lagi tapi bertambah jadi H3O+, sehingga H2O disebut basa karena dia menerima. Itu reaksi ke kanan. Sekarang lihat reaksi ke kiri ya. H3O+ akan melepas satu proton ke Cl-, ya kan, sehingga H3O+ disebut asam. Lihat reaksinya ke kiri ya. Setelah dia melepas satu proton, dia akan menjadi H2O. Kan H3 tadinya lepas satu proton, H+ nya menjadi H2. Terus Cl-nya karena dia menerima dari H3O+, dia akan menjadi HCl. Sehingga dia disebut basa. Nah, kayak gitu ya. Sekarang kalau kalian disuruh ini tentukan dulu nih. Ini asam yang pertama, ya kan? Ini basa yang pertama, pasangannya. Gampang kita cari aja yang sejenis. Ini kan ada Cl, ini ada Cl ya. Oh, sejenis berarti asam ini pasangannya adalah basa yang ini. Ya kan? Terus H2O. Ini adalah basa yang kedua, ada satu yang ini ya. Ini pasangannya yang mana? Pasti H3O+, ya. Cari ion-ion yang sejenis. Ini adalah asam kedua. Sehingga kalau ditanyakan pasangan asam basanya yang mana, kalau Brownstein Lowry bilangnya ini adalah pasangan asam basa konjugasi, ya. Ya, ini tadi sudah ya, sudah Ibu jelaskan. Nah, sekarang menentukan pasangan asam basa konjugasinya. Tadi ini sudah dijelaskan, kan berbeda hanya satu atom H. Jadi atom-atom yang lebih protik. Zat amfiprotik adalah dia yang dapat bersifat sebagai asam dan dapat pula bersifat sebagai basa. Kita lihat contohnya ya. Ada reaksi 1, di sini H2CO3 plus H2O menjadi HCO3- plus H3O+. Kita tentukan asam basanya ya, yang mana yang asam, yang mana yang basa. Kalau mau cara langsung bisa ya. Kita lihat aja yang mirip ya. Lihat di sini, di sebelah kiri kan ada H2CO3. Di ruas kanan mana yang mirip, HCO3- atau H3O+? Gak mungkin ya kalau H3O+ ya, pasti HCO3-. Sekarang kita lihat lebih banyak siapa H-nya? Oh, lebih banyak H2CO3. Pasti H2CO3 ini asam. HCO3- ini adalah basa. Gitu ya kalau mau cepat. Kalau mau cara biasa ya kayak tadi. Ya kan? Siapa yang memberi ion H+, yang memberi kan proton, oh berarti H2CO3 memberikan proton ke H2O, berarti dia asam. Yang di ruas kanan siapa yang memberikan proton? Oh H3O+ ke HCO3-. Kayak tadi bisa ya. Kalau mau langsung bisa juga kayak tadi. Nah, sekarang kita lihat kalau mau langsung yang H2O, mana pasangannya di kanan? Pasti H3O+, ya kan? Karena H3O+ lebih banyak dari H2O atau hanya berarti H3O+ adalah asam. Ini adalah basa, ya. Terserah mau cara gimana. Pasangannya pasti H2CO3. Kalau dia asam 1, HCO3-nya basa 1. Ya kan? H2O sekarang sama H3O+. Nah, dia asam 2. Pasti dia basa 2. Itu ya. Itu di reaksi 1. Kita perhatikan di reaksi 1, HCO3- itu dia bertindak sebagai basa. Ya. Kita lihat sekarang di reaksi 2. Nih, H2O pasangan yang mana? Pasti H3O+ kan? H2O jadi asam, basa, H3O+ jadi asam. HCO3- pasangannya dengan siapa? Oh, pasti dengan CO3 2-. Banyakan mana atom H-nya? Oh, banyakan HCO3- dong. Berarti HCO3- pasti dia bertindak sebagai asam. Itu sih simpelnya kayak gitu, ya. Kalau mau teori prosesnya kayak tadi, ini memberikan H+ ke H2O, berarti dia asam. Gitu. H3O+ memberikan H+ ke CO3 2-, berarti dia asam. Ini basa. Nah, dari dua reaksi ini, kita tentukan dulu pasangannya ya. H2O basa 1,
3O plus ya, asam 1, HCO3-nya asam 2, HCO3 2-nya basa 2. Nah, ya, dilihat di sini ditulis sama Ibu. Nah, diperhatikan reaksi 1, HCO3- bersifat sebagai basa kan? Di reaksi 2, HCO3- bersifat sebagai asam. Ya kan? Berarti HCO3- itu adalah zat yang bersifat amfiprotik. Nah, sekarang di sini ada pasangan ya. Ada S2-, HS-, sama H2S-. H2S. Yang manakah yang zat amfiprotik? Udah pasti ya yang ini, ya kan? Karena kalau HS- berpasangan dengan S2-, HS-nya jadi asam. HS- berpasangan dengan H2S, HS-nya akan jadi basa karena H2S hanya lebih banyak. Sekarang lihat yang barisan kedua. Yang mana yang bisa menjadi zat amfiprotik? Oh, ini sama ini. Ya kan? Lihat HPO42- kalau berpasangan dengan PO43- dia akan menjadi asam. Kalau berpasangan dengan H2PO4- dia akan menjadi basa. Pokoknya yang lebih banyak hanya jadi asam, yang lebih sedikit jadi basa. Sama ini juga, ya. Lewis, ya. Kalau asam basa Lewis, asam adalah zat yang menerima pasangan elektron. Kalau basa, dia adalah yang memberikan pasangan elektron. Jadi di sini jadi fokusnya adalah pasangan elektron, ya. Ini juga pasangan. Kalau tadi kan Bronsted-Lowry adalah proton atau H+. Kalau di Lewis itu adalah pasangan elektron. Kita lihat contohnya. Ada reaksi H+ dengan NH3. Nah, ini waktu kelas 10 udah ya. Di sini NH3 punya pasangan elektron bebas. Ya. Ini elektron bebasnya, dia akan memberikan ke ion H+ untuk berikatan ya. Karena ion H+ itu kan udah nggak punya elektron dia, ya. Diberikan sehingga terjadi ikatan kovalen koordinasi ya, waktu dulu sudah. Nah, karena jadilah dia berikatan membentuk NH4+, ya. Karena NH3 yang memberikan pasangan elektron, maka NH3 disebut basa. Ya, karena ion H+ itu yang menerima pasangan elektron, maka ion H+ disebut asam. Ya, ini adalah teori asam basa Lewis.